Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Fisika K06 FTI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil RBL kami, yaitu generator listrik. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Azriel Alvareza dengan NIM 167231106. Perkenalkan, nama saya Kina Relantik Sukmasalira dengan NIM 167231111. Saya Diego Dwitona dengan NIM 167232221. Perkenalkan nama saya Alia Amarilis dengan NIM 167233261. Saya Raihan Azur Rahman dengan NIM 167232271. Nama saya Mira Zaira Aulia Rahma dengan NIM 167233321. Nama saya Muhammad Alfat Sani Ramadan dengan NIM 167233531. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tujuan percobaan. Yang pertama, perancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Yang kedua, menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik imbas. Yang ketiga, menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik ini kaitannya dengan energi listrik yang dihasilkan. Untuk teori dasar, saya akan menjelaskan pertama tentang induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Gaya gerak listrik atau GGL muncul karena perubahan fluks magnetik dalam rangkaian. Hukum Faraday bisa dijelaskan dalam rumus epsilon sama dengan minus n dikali delta flux per delta T, di mana epsilon adalah GGL, n adalah jumlah lilitan, flux adalah flux magnet, dan T adalah waktu. Dan untuk generator listrik, fungsinya adalah, cara kerjanya adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan induksi elektromagnetik dengan memutar kumparan atau magnet menghasilkan GGL, dan dengan meningkatkan lilitan atau kecepatan putaran bisa memperbesar GGL. Selanjutnya saya akan membacakan tentang gerak jatuh bebas. Jadi kecepatan putaran magnet dipengaruhi massa dan ketinggian beban yang dijatuhkan. Lalu rumus dari energi potensial sendiri adalah Fp sama dengan mgh, yang dimana m adalah massa, g adalah gravitasi, dan h adalah ketinggian. Lalu selanjutnya ada keseimbangan energi, yaitu energi potensial berubah menjadi energi kinetik yang dirumuskan dengan EP awal sama dengan EK akhir. Lalu di percobaan ini, kita yang pertama mengamati pengaruh massa dan ketinggian beban terhadap GGL yang dihasilkan. Selanjutnya parameter pengamatan adalah intensitas cahaya lampu dan lama menyala. Jadi kesimpulan dari teori dasarnya adalah eksperimen ini menggabungkan prinsip induksi elektromagnetik dan gerak jatuh bebas untuk menghasilkan dan mengukur energi listrik dengan generator sederhana. Selanjutnya, saya dan Alia akan menjelaskan mengenai metode percobaan. Yang pertama adalah prosedur percobaan. Secara singkat, kawat tembaga disambungkan dengan lampu LED dan jumlah lampu LED disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, bearing dipasang pada ujung paku. Di antara bearing terdapat pengapit tutup botol air mineral bekas yang berfungsi agar tali dari penggerak tidak bergerak kemana-mana. Jika semua komponen sudah terpasang, bisa dilakukan penghiasan pada rangkaian generator. Setelah itu, rangkaian generator siap bisa digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk cara kerja alatnya. Untuk percobaan akan dilakukan dengan dua variasi. Variasi pertama adalah variasi beban benda pemberat yang dilakukan dengan 3 kali dengan benda yang berbeda-beda beratnya. Variasi kedua adalah variasi ketinggian untuk menjatuhkan beban bendanya. Lalu hasil dari pengambilan datanya dicatat. Setelah tercatat, data yang kita dapatkan akan kita olah dengan menggunakan berbagai rumus dan teori fisika yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian 5 dan bagian 6. Selanjutnya adalah perhitungan dan pengolahan data. Setelah kita buat alatnya, yaitu generator sederhana, kita lakukan pengukuran data. Yang videonya dapat kita tonton sebagai berikut.
Setelah pengukuran data tadi, maka kita peroleh data-data yang yaitu massa beban yang dijatuhkan dan juga ketinggiannya pada tabel di laporan. Untuk mencari besar energi potensial dari benda, kita dapat menggunakan persamaan untuk energi potensial, yaitu E sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Kita juga dapat menghubungkannya dengan besar gerak gaya listrik induksi yang dihasilkan. Sehingga jika kita masukkan data-data yang diperoleh tadi, maka kita akan mendapatkan hubungan antara besar energi potensial dan juga besar gerak gaya listrik yang dihasilkan. Seperti pada grafik, yaitu hubungannya adalah tegak berbanding lurus. Ketika energinya semakin besar, maka kecepatan putaran magnet semakin besar dan juga tegangan induksi yang dihasilkan akan semakin besar juga. Selanjutnya, untuk bagian analisis, kita ingin mengetahui dan menentukan pengaruh besar kecepatan putaran magnet terhadap gerak gaya listrik induksi yang dihasilkan. Pengaruhnya dapat diketahui melalui energi penggerak magnet. Karena percobaan ini menggunakan energi penggerak dengan gerak jatuh bebas, energinya dapat kita hitung melalui energi potensial yang dirumuskan dengan rumus energi potensial. Dan yang terakhir, kesimpulan dari RBL kita kali ini, berdasarkan uraian penjelasan kita di atas, kita dapat mengetahui bahwa hubungan antara massa, ketinggian benda, dan energi potensial terhadap tegangan atau gerak gaya listrik yang dihasilkan. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa semakin besar energi penggerak untuk magnet, maka akan semakin cepat magnet untuk berputar. Sekian presentasi RBL dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.